Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaliana Tantri dengan nomor induk mahasiswa 18721500010 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Artificial Intelligence dalam pendidikan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD dan Ibu Ayu Nur Amalia Eskom MPD. Adapun yang akan saya bahas yaitu satu, pengertian Artificial Intelligence, yang kedua ada metode Artificial Intelligence yang dapat digunakan di pendidikan, dan yang ketiga peran Artificial Intelligence dalam pendidikan. Pengertian Artificial Intelligence. Jadi Artificial Intelligence ini merupakan bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan juga pengenalan pola. Dan di sini ada metode Artificial Intelligence yang dapat digunakan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu Adaptive Learning. Jadi AI ini bisa digunakan untuk mengadaptasi pendidikan apa atau pendidikan yang seperti apa yang cocok dengan keahlian serta kecepatan belajar para pelajar. Jadi dengan adanya memakai algoritma yang mutakhir, jadi AI ini bisa menganalisis informasi yang diperoleh dari pelajar serta memberikan kebiasaan atau membiasakan modul pelajaran seperti apakah yang cocok dengan kebutuhan pelajar tersebut. Yang kedua ada tutor virtual. AI bisa digunakan atau AI bisa digunakan untuk tutor virtual yang bisa membagikan tutorial belajar secara personal. Tutor virtual ini bisa membagikan instruksi serta umpan balik yang bisa disesuaikan. Jadi, tutor virtual ini bisa disesuaikan dengan keahlian si pelajar, serta bisa juga menolong pelajar untuk belajar dengan lebih efisien. Yang ketiga ada evaluasi otomatis. AI bisa digunakan untuk melaksanakan evaluasi otomatis pada tugas-tugas yang dikerjakan pelajar. Dengan adanya AI ini membuat guru atau dosen bisa lebih cepat dalam mengkoreksi atau menilai atau memperhitungkan tugas-tugas atau hasil-hasil belajar dari mahasiswa atau siswa atau pelajarnya sendiri. Yang keempat selanjutnya ada pendidikan berbasis permainan AI. Jadi dapat digunakan untuk membuat game-based learning yang bisa membuat proses belajar menjadi lebih mengasihkan serta lebih interaktif. Jadi dengan adanya pendidikan berbasis permainan ini membuat proses belajar itu bisa lebih mengasihkan dan juga lebih interaktif untuk siswa, untuk pelajar. Yang kelima ada analisis informasi AI. Dapat digunakan untuk menganalisis informasi yang diperoleh dari pelajar, semacam informasi tentang presensi, hasil uji, serta kegiatan belajar. Jadi dengan adanya analisis informasi AI ini, dosen atau guru atau tenaga didik atau pengajar dapat menguasai keadaan belajar, serta membiasakan pendidikan apa yang sekiranya paling cocok yang disesuaikan dengan kebutuhan pelajar. Yang keenam ada pendidikan jarak jauh. Dengan AI, pelajar bisa belajar secara mandiri serta dibantu oleh sistem yang bisa membagikan umpan balik, instruksi serta pengujian. Jadi tidak perlu atau tidak harus selalu tatap muka berada di dalam satu ruangan yang sama, tetapi dengan jarak jauh pun pendidikan bisa dilaksanakan. Contohnya seperti menggunakan Google Meet atau Zoom. Yang ketujuh ada chatbot. Chatbot ini digunakan sebagai penolong atau bisa menolong pelajar untuk menciptakan jawaban atas persoalan yang mereka ajukan. Jadi apabila pelajar mengalami kesulitan dalam menjawab sebuah pertanyaan, itu dengan adanya aplikasi chatbot ini, dengan AI ini, pelajar itu bisa mencari tahu jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaan atau dengan yang sesuai dengan yang mereka tidak tahu. Yang selanjutnya ada peran AI dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada pendidikan yang lebih efisien. Jadi AI ini secara efektif dapat digunakan
untuk membiasakan pendidikan cocok dengan keahlian serta kecepatan belajar pelajar, sehingga membuat proses belajar jadi lebih efisien dan juga lebih efektif. Lalu peran yang kedua itu AI dapat menjadi tutorial belajar yang personal. Tutor virtual ini bisa membagi instruksi serta umpan balik yang bisa disesuaikan dengan keahlian pelajar. Jadi tutor ini dapat digunakan dengan baik oleh pelajar. Jadi pelajar itu bisa belajar secara personal atau mandiri, atau materi yang sudah dipelajari bisa diulas kembali menggunakan tutorial virtual ini. Yang ketiga, ada evaluasi yang lebih cepat dan serta akurat. Jadi AI bisa digunakan buat melaksanakan evaluasi otomatis pada tugas-tugas yang dikerjakan pelajar, sehingga membuat proses evaluasi itu jadi lebih akurat serta kilat. Jadi peran AI yang ketiga itu membuat evaluasi belajar itu menjadi lebih cepat dan akurat. Jadi sekarang ujian-ujian itu bisa dilaksanakan dengan cara online. Nah, dengan adanya AI video membuat evaluasi hasil belajar siswa itu menjadi lebih cepat, tidak perlu menunggu dikoreksi lebih lama lagi. Dengan adanya AI ini hasil evaluasi belajar siswa itu dapat diketahui lebih cepat. Peran AI dalam pembelajaran atau pendidikan yang keempat itu ada pendidikan yang lebih mengasihkan serta interaktif. AI ini bisa digunakan untuk membuat game-based learning yang bisa membuat proses belajar jadi lebih asik serta interaktif. Jadi AI ini bisa membuat proses belajar menjadi lebih mengasihkan, tidak bosan dan tidak selalu itu melulu. Jadi dengan adanya game-based learning, misalkan untuk anak SD contohnya seperti menebak huruf atau menyusun huruf, itu kan bisa digunakan untuk belajar juga. Jadi lebih dapat membuat seorang siswa itu atau pelajar itu bisa lebih interaktif untuk mengerjakan soal-soal tersebut dalam bentuk games. Yang kelima, ada analisis informasi yang lebih baik. Jadi dengan AI ini bisa digunakan untuk menganalisis informasi. Jadi dalam mencari informasi itu tidak perlu lebih lama lagi. Jadi dengan adanya AI, segala kegiatan baik itu hasil ujian, belajar bersama, contoh seperti melalui Zoom dan Google Meet, itu pun menjadi lebih cepat informasinya. Dan juga biasanya sekolah-sekolah itu menggunakan website untuk saat ini. Nah, itu dapat membantu pelajar untuk mengakses kegiatan belajar atau hasil ujian dengan lebih baik lagi atau lebih cepat. Dan yang keenam, ada pendidikan jarak jauh yang lebih efisien. Dengan adanya AI, pendidikan jarak jauh itu bisa membuat pelajar itu lebih bisa menyesuaikan. Jadi antara guru dengan pelajar itu bisa menyesuaikan dan dengan kebutuhan pelajar. Jadi tidak perlu adanya walaupun tidak bisa bertemu secara langsung atau berada di satu ruangan yang sama, pendidikan ini atau pembelajaran itu tetap bisa dijalankan melalui aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar. Contohnya saat ini yang paling sering digunakan itu kan seperti Google Meet dan juga Zoom Meeting. Nah, dengan adanya AI tersebut, pendidikan walaupun misalkan terhalang kota ataupun terhalang tempat, jadi hanya dengan menggunakan handphone ataupun laptop saja kegiatan pendidikan pembelajaran itu bisa dilaksanakan. Jadi dengan adanya AI ini membuat pendidikan jarak jauh menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.